Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zildandri Puspita dengan NIM 2004070416. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum kehutanan yang berupa pengertian, jenis, status, dan tujuan khusus. Baik, selanjutnya menurut UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU nomor 19 tahun 2004, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Next, jenis hutan. Yang pertama ada statusnya, yang kedua ada fungsinya, yang ketiga ada tujuan khusus. Baik, kita mulai dari yang pertama, statusnya. Berdasarkan status hutan, hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, termasuk hutan adat, hutan yang ditetapkan sepanjang menurut kenyataan masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui oleh keberadaannya. Apabila dalam perkembangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah. Jadi, semisal di hutan tersebut masih ada masyarakat adat, berarti bisa diklaim bahwa pengelolaan hutan tersebut ikut kepada masyarakat adat. Sedangkan kalau masyarakat adat tidak ada lagi di situ, di hutan itu, maka kembali pengelolaan hutan kembali kepada pemerintah. Yang kedua, hutan hak, yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah, misalnya hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Next, yang kedua adalah berupa fungsi hutan. Berdasarkan fungsi hutan, yang pertama, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri hutan tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengaweten keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas kawasan hutan suaka alam, hutan dengan ciri khas tertentu seperti satwa dan ekosistemnya, dan kawasan hutan pelestarian alam, hutan dengan ciri khas tertentu seperti Taman Nasional, Tahura, Taman Wisata Alam, serta Taman Baru. Hutan konservasi ini menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Baik, jenis hutan ini cenderung terbentuk dari hutan alam yang memiliki berbagai jenis tanaman, karena keragaman jenis tanaman yang tinggi akan membantu hutan tetap terjaga keseimbangan ekologinya. Kegiatan konservasi dari segi ekonomi yang berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan saat ini, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa depan. Yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Dalam PP 44 tahun 2004 dalam PP 44 tahun 2004 tentang perencanaan kehutanan dan Kepres nomor 32 1990 tentang pengelolaan kawasan hutan lindung menyebutkan 6 kriteria hutan lindung, yaitu 1. Memiliki lereng
lapangan 40% atau lebih. 2. Memiliki ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih. 3. Wilayah dengan faktor kelas lereng. 4. Jenis tanaman dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai skor 175 atau lebih. 5. Kawasan yang mempunyai kepekaan tinggi terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15%. 6. Daerah resapan air dan merupakan daerah perlindungan pantai. Pemanfaat hutan lindung menurut UU nomor 44 tahun 1999 dan PP nomor 34 tahun 2002 diantaranya yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Akan tetapi tidak hanya terbatas pada itu. Hutan lindung dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman obat, perlebahan, penangkaran, ekowisata, wisata olahraga, pemanfaatan air, dan perdagangan karbon. Jenis hutan ini memiliki potensi besar yang seharusnya mendapatkan perhatian besar akan kelestariannya. Dan berbagai macam manfaatan hutan lindung merujuk pada UU nomor 41 tahun 1999 pasal 26. Kawasan hutan lindung memiliki manfaat-manfaat khusus, yaitu yang pertama, hutan lindung mampu mencegah bencana alam. Kedua, sumber hasil hutan yang berlimpah. Ketiga, tempat tinggal masyarakat adat. Keempat, menjaga siklus air. Kelima, sarana rekreasi dan wisata. Keenam, tempat edukasi tentang flora dan fauna. Baik, selanjutnya hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan industri dan ekspor pada khususnya. Hutan produksi dibagi menjadi 3, yaitu hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonservasikan. Dalam pengelolaannya, hutan produksi seringkali dikelola oleh perum perhutani. Terlebih lagi terdapat izin usaha yang harus dimiliki untuk pengelolaan jenis hutan ini, diantaranya yaitu 1. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan. 2. Izin usaha pemanfaatan kawasan. 3. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. 4. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu. 5. Izin usaha penghutan hasil hutan kayu. 6. Izin penghutan hasil hutan bukan kayu. Ciri-ciri hutan produksi berbeda dengan hutan lindung dan jenis hutan lainnya. Hutan produksi mempunyai karakteristik dan ciri-ciri khusus, diantaranya 1. Dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan. 2. Tanaman bersifat homogen. 3. Luas wilayah hutan produksi terbatas. 4. Pengelolaan oleh Pemda, perum, perhutani atau perusahaan swasta. 5. Memiliki pengawasan produksi yang ketat. Baik, ada beberapa peraturan terkait hutan produksi. Di Indonesia terdapat aturan yang mengatur mengenai hutan yang dikhususkan untuk eksploitasi, yaitu UU nomor 41 tahun 1999 yang mengatur mengenai kehutanan. Yang kedua,
Peraturan Pemerintahan RI Nomor 3 Tahun 2008 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata dan penyusunan rencana kelola hukum. Yang mengatur tentang tata dan penyusunan perencanaan kelola hutan dan pemanfaatan hutan. Ketiga, Pengaturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan dan fungsi dari kawasan hutan. Keempat, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 50 atau Menhut 2 tahun 2009 mengenai penegasan status dan fungsi kawasan hutan. Kelima, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 Menhut 2 tahun 2010 mengenai tata cara pemberian dan perluasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, restorasi ekosistem atau tanaman industri pada hutan produksi. Baik, selanjutnya ketujuan khusus. Yang pertama, diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan religi dan budaya. 2. Dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial, dan keagamaan. Ketiga, pengurus hutan meliputi kegiatan penyelenggaraan perencanaan kehutanan, pengelolaan kehutanan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan. Hutan juga memiliki manfaat khusus. Yang pertama, hasil hutan dapat dijual langsung atau diolah menjadi berbagai barang yang bernilai tinggi. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi pembalakan hutan legal. Yang ketiga, menyumbang devisa negara dari hasil penjualan produksi hasil hutan ke luar negeri. Yang keempat, dapat menampung air hujan di dalam tanah. Yang kelima, mencegah intrusi air laut yang asin. Yang keenam, menjadi pengaturan tata air tanah. Yang ketujuh, menjaga erosi dan banjir. Yang kedelapan, menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah. Yang kesembilan, sebagai wilayah untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Sekian, terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.